Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati para subauditorat Jateng 2 Pak Argo, para Bapak Ibu pemeriksa media Pak. Untuk mengantarkan teman-teman kita sebelum menuju ke tempat yang baru, mari kita sama-sama berdoa agar teman-teman kita yang pindah ke unit kerja yang baru nanti akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Nanti kita bersama. Selamat siang teman-teman semua. Ya, saya banggakan, terima kasih atas waktunya di tengah-tengah persiapan pemeriksaan. Yang pertama sebenarnya bukan kalau muntahke itu artinya apa? Muntahke ya mungkin pernah ya intinya bukan seperti perpisahan atau karena apalagi sebenarnya masih di AKM 5 semua gitu. Artinya kita masih satu AKM, satu unit lah. Kalau di BPK itu kan baginya per AKM. Lebih kepada mungkin setelah beberapa saat lagi mungkin kita tidak lagi seperti kemarin selalu bersama. Jadi karena itu mungkin lebih tepatnya kita merayakan, mensyukuri kebersamaan kita selama ini. Alhamdulillah Mas Cahyo, Mbak Dian juga ada Bu Niko juga, alhamdulillah terima kasih atas segala kontribusinya kepada Sub Jateng 2. Luar biasa. Mas Cahyo atlet kita, Mbak Dian dan Bu Niko. Yang paling penting adalah yang juga merekatkan kita gitu ya. Alhamdulillah kalau saya nilai kita semua di Jateng 2 ini guyup, rukun gitu ya. Semua hal bisa kita bicarakan, kita selesaikan, baik itu pekerjaan maupun bukan pekerjaan. Jadi untuk hal-hal tersebut sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga karena nanti mungkin akan tempat yang baru dengan suasana baru, dengan segala yang akan dihadapi nanti. Mungkin saya cuma berpesan tetap jadi seperti yang sekarang gitu, karena menurut saya juga Mas Cahyo, Mbak Dian sama Bu Niko juga sudah baik gitu ya dalam hal termasuk kerjasama di Subauditorat Jateng 2 ini. Saya harap dimanapun berada nanti kami mendoakan yang terbaik supaya sukses. Saya tidak pandai berkata-kata, tapi saya mau mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Argo atas bimbingan yang telah saya dapatkan selama di Jateng 2, dan juga kepada teman-teman semua akan kebersamaan, keakraban, kenangan yang indah maupun yang mungkin pas kesulitan kita pas pemeriksaan. Kemudian lupa saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada semua teman-teman dan juga mungkin Pak Argo dan juga para pembina media ya, mungkin kesulitan atau kesalahan saya yang saya sadari maupun tidak saya sadari gitu sih. Cuma kebetulan aja kelihatan di situ. Yang pertama dan utama tentu kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia dan kenikmatannya. Cik Pak Argo ini saya masuk Royal Jateng ini 2016
16 Pak. Kasupnya ini Bu Arum, kemudian Bu Emi, kan? Pak Adib, Pak Argo. Kalau ditanya ini kan perwakilan Jateng gitu, terus unit kerjanya Jateng 2 itu kan, apalagi di bawahnya Pak Argo itu kan. Berifakan gitu Pak. Inilah apa ya kita nikmati lah selama di Jawa Tengah ini. Memang kalau dihitung-hitung kan saya 6 tahun lebih itu Pak. Ada yang kemarin lebih cepat itu Mas Budi, sama mungkin yang ada lebih lama ya. Ya nggak apa-apa itu kan. Kayak luwih suwe kayak luwih suwe. Maksudnya kita harus jangan senang dulu. Suatu saat kan teman-teman bisa berdiri kayak saya di sini. Artinya ya tentu Jawa Tengah ini favorit Pak ya. Suatu saat ketika kita harus pindah ke kerja ya tetap pengen juga balik lagi gitu. Ya, karena emang domisilinya kan emang di Semarang ya Bapak Ibu. Sana itu. Kemudian saya juga mengucapkan permohonan maaf ya Bapak dan Ibu, tidak ada sikap perilaku mungkin tutur kata yang tidak berkenan selama berinteraksi di dalam satu ruangan ataupun di dalam satu tim. Tentu menjadi pembelajaran buat saya ini. Mohon kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan bisa dikoreksi ya, saya agar ke depan bisa lebih baik lagi. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Argo dan Bapak Ibu semuanya atas segala kerjasama. Saya banyak tanya ke teman-teman nih Pak, tentu saya kan banyak yang nggak tahunya itu loh Pak. Kayak kemarin ngisi SKP gimana sih Mas Bayu lah. Jadi seperti itu, jadi memang saya memang informasi yang banyak yang mungkin saya nggak tahu. Terima kasih atas kerjasama selama ini. Di Mas Andika sudah lirik ini makanannya jadi. Wiko itu sejak di Jogja tahun berapa ya? Tahun masuk Jogja itu berapa sih? 96, 97 lah mungkin ya, atau 98 ya? Gak ingat saya, tapi berarti udah lama banget ya kenal Wiko ya. Kalau PS bareng, jujur belum pernah. PS bareng sama Wiko tuh belum pernah sama sekali. Tapi intens dengan Wiko itu justru setelah saya balik lagi ke Semarang tahun 22 kemarin, Januari 2022, karena saya sering barengan sama Bu Miko dari Jogja maupun dari Semarang. Nunut Mulyo dari Bu Miko. Bu Miko itu pokoknya baik banget orangnya lah, suka berbagi sama saya. Itu kalau berbagi ilmu tentang agama, karena dia suka dicerewetin kakak-kakaknya, makanya dia juga suka nyerewetin saya tentang agama. Alhamdulillah dapat ilmu agama dari Bu Miko. Kemudian kalau terkait ransum sehari-hari itu juga luar biasa. Sesama penghuni kos sama mes mau makan kadang ditawarin, kemudian suka bawain teman-teman tuh jajan. Padahal dia juga nyarinya nggak mudah. Kadang itu tiba-tiba bawa opor kayak apalagi banyak lah pokoknya top deh buat Miko, semakin sukses nanti berkarya di Jogja. Kemudian kalau sudah pensiun, saya sarankan untuk berbisnis karena Bu Miko tuh orangnya sangat kuat. Sukses Bu Miko. Dulu awal kenal Bu Miko itu saya ingat banget tuh ketemu di lift. Nah, itu kayaknya kesannya itu galak gitu ya, galak, jutek, udah gitu kayaknya nggak ada senyumnya lah gitu. Aku taunya itu Bu Miko di Jateng 3, tapi ternyata Bu Miko pindah ke Jateng 2. Nah, sejak itu PS pertama kali sama Bu Miko di Klaten.
ternyata orangnya asik juga sih, orangnya kayak anak muda lah gitu, orangnya seru lah. Tapi ya itu memang Bumiko tuh spontan, kalau nggak suka ya emang dia selalu bilang, tapi orangnya baik kok, baik. PS yang terakhir sama Bumiko lagi di Grobogan, nggak tahu kenapa kita tuh kayak ada kliknya gitu ya, jadi seru lah, seru. Jadi ya kalau kesan saya ke Bumiko itu orangnya gesit, terus intinya suka iplik gitu ya, nggak bisa diem, masih semangat bekerja. Nah, semoga Bumiko di perwakilan Jogja sehat selalu, lalu berkah, sukses. Dan buat Mbak Miko, selamat bertugas di perwakilan Jogja. Jangan lupa dengan teman-teman di Semarang dan sharing triknya bisa tetap di Semarang lama. Oke? Aku tahu Mbak Dian tuh sejak tahun 2008 karena pernah pulang bareng naik travel ke perumahan. Cuman kenal dekat itu setelah pindah ke Jateng 2 dan sering pulang bareng ke Selawi. Setelah kenal Mbak Dian, aku baru tahu Mbak Dian tuh ternyata anaknya baik banget. Dia tuh suka banget bantuin orang, jadi suka nawarin bantuan, Mbak butuh apa, bantu apa. Yang paling berkesan tuh waktu kemarin operasi asik, Mbak Dian tuh benar-benar keren banget. Karena dia bantuin aku mulai dari operasi, dari hari pertama sampai kontrol sebulan dan 2 bulan. Selain itu Mbak Dian tuh anaknya tuh loyal, jadi kalau sama temen tuh ya suka rakit, dan dia tuh juga selalu mikirin kepentingan orang, kepentingan teman-teman juga gitu. Jadi kalau dia mau ngambil suatu keputusan, dia akan mikir panjang, nanti ini gimana ya temen, efeknya ke depan itu gimana ya kalau aku berbuat seperti ini, nanti temen gimana ya. Kalau untuk pesan mungkin ya buat Mbak Dian, tetap semangat Mbak, kamu tuh sebenarnya bisa. Mbak Dian itu memang saya kalau baru kenalnya karena saya baru pindah, jadi paling sekitar 6 bulanan lagi mengenalnya. Kalau dari personalnya Mbak Dian baik, terus dia juga persahabatannya itu sama kita mungkin yang cewek-cewek ya, lebih dekatnya sama cewek-cewek. Kayaknya kalau sama yang bapak-bapak memang kurang deket, kecuali mungkin sama yang sebelahan. Kak CWT, yaitu yang pertama adalah beliau orangnya alim dalam artian yang sesungguhnya, jadi bukan dalam hal dia pintar ngomong. Kalau ngomong sebenarnya tidak banyak, cuman dalam action dia itu sangat alim dalam hal-hal yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, orangnya tidak bisa kita tebak, jadi tiba-tiba dia akan memunculkan joke-joke yang kita tidak akan menyangka itu joke-nya itu, kita tidak akan pernah terpikir kalau banyak sekali joke-joke dari dia yang itu menurut saya sangat fresh dan sangat unik, dan itu yang membuat kita kalau satu tim sama dia itu pasti selalu enjoy ya, merasa enjoy, cuman yang pasti kerjaannya juga selesai gitu. Kemudian yang selanjutnya itu Pak Cahyo itu adalah orang yang tidak pernah perhitungan dalam persahabatan. Jadi dalam setiap dengan saya yakin pasti dengan teman-teman yang lain juga pasti seperti itu. Jadi ketika misalnya ada suatu kegiatan atau suatu acara atau suatu momen tertentu, pasti dia akan menawarkan untuk yang berkorban yang paling banyak, pasti akan seperti itu. Karena memang orangnya seperti itu, sehingga dia saya yakin adalah salah satu orang yang di Jateng 2 itu yang mungkin paling disukai ya, paling tidak dibenci lah oleh warga, khususnya untuk di Jateng 2.
Jadi saya kenal dengan Mas Cahyo itu pada tahun 2017. Itu waktu masuk bulan Juli itu saya kenal dengan Mas Cahyo. Kalau Mas Cahyo itu orangnya gimana? Ya itu dia itu orangnya easy going. Jadi kalau kita pemeriksaan sama Mas Cahyo itu ya kita dibikin tenang lah sama Mas Cahyo. Terus ya itu orangnya lucu lah. Jadi apa ya? Sering mengeluarkan kata-kata yang tidak terduga kalau Mas Cahyo, dan itu teman-teman pasti apalah istilahnya langsung tertawa terbahak-bahak itu Mas Cahyo. Terus pengalaman saya dengan Mas Cahyo itu ya kalau pemeriksaan yang secara full sih belum pernah. Jadi saya pernah pemeriksaan interim dengan Mas Cahyo itu di Surakarta sama di Grobogan. Jadi yang paling berkesan tentu saja waktu di Grobogan ya, karena saya kena COVID waktu itu. Jadi kalau saya melihat Mas Cahyo itu ya saya ingat pas kena COVID. Terus kemudian Mas Cahyo itu apa ya, kalau kita melihat Mas Cahyo itu pasti yang pertama dulu waktu ketemu itu kan waktu perkenalan kan Mas Cahyo itu kan dari Itama ya, itu pasti terkait dengan Itama pasti banyak minta tolong ke Mas Cahyo ya, misal jangan disempel lah ininya KKB kita oleh Itama, dan itu kayaknya dulu saya pernah sekali berhasil. Ya itu Mas Cahyo terkait dengan Itama. Yang kedua terus terkait dengan ya bulu tangkis lah pastinya. Kalau bulu tangkis ya Mas Cahyo banyak mengharumkan lah support Jateng 2 khususnya atau perwakilan Jawa Tengah pada umumnya. Ya saya kira itu sih kesan saya tentang Mas Cahyo. Terus pesan saya ke Mas Cahyo ya di tempat yang baru nanti bisa semakin sukses, bisa semakin berkah, dan tentu saja nanti kami doakan dia di sini bisa kembali ke perwakilan Jawa Tengah. Amin ya rabbal alamin. Ya saya kenal Mas Cahyo itu pertama kali di pemeriksaan JKN, saya masih ingat. Mas Cahyo jadi anggota tim saya memimpin, ya banyaklah kesannya. Dari dulu kita sama-sama merokok bareng sampai akhirnya hijrah berhenti merokok. Kita terus berbekam bareng itu yang rutin tiap pagi. Mungkin di minggu-minggu awal bulan pasti Mas Cahyo sama saya itu bekam. Lalu yang berkesan ya, dia orang baik, sering ngajak teman-temannya yuk makan gitu. Dia nyediain kendaraan, ngajak teman-teman makan siang bersama gitu kan. Terus ya hobi sama ngamplek, badminton. Nah itu ya kesan-kesannya saya tentang Mas Cahyo. Yang Mas Cahyo itu orangnya pokoknya persahabatannya bagus, pertemanannya bagus. Jadi dia ringan tangan, suka bantu orang. Itu yang saya tangkap tentang pribadi Mas Cahyo. Gitu. Jateng 2 mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap
sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku